ijo. Tomat malih. Sakit mbak. Tambah terus. Dari waras tambah terus. Kok nemu segini arek pas waras. Teman-teman belum sih. Tidak usah sarut. Kayaknya tak campur isi. Ada ini waras tidak tak direwani. November 2017 kita ada salah satu relawan BAKS itu mengumumkan Andi Nabila badannya biru semua. Kita nggak tahu kenapa kok biru. Cuma waktu itu laporannya Nabila ini tidak bisa makan. Maksudnya tidak ada yang dimakan. Jika lapar kadang tangan pun dimakan. Waktu itu kondisinya Andi Nabila sudah sangat sekali lemah. Kukunya bukan hanya biru tapi sudah ungu. Bilang anak ini PJB, ini harus di eko. Kita nggak tahu apa PJB itu, eko itu apa kita juga nggak tahu. Cuma dokternya langsung bilang anak ini nggak akan lama akan mati. Dan sangat terpukul mendengar berita itu. Break ada dulu ya Bapak Ibu.
kita cari data yang masuk dari Ya taruh entah HP-nya. Taruh HP-nya. kita bingung. Nah, biasa untuk bisa dia sembuh prosesnya kurang lebih 1 tahun dengan biaya 80 juta. Itu 86. 3 diantaranya sudah meninggal karena terlambat penanganan. Yang mana harusnya bisa terselamatkan. Kita mau berangkat biaya kita masih belum mampu. Dan akhirnya anak itu sudah sembuh dan sudah tenang di situ. Bapak Ibu yang saya sayangi dan saya banggakan, itu tadi adalah cuplikan dari sedikit perjalanan kami. Ada sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Nike, asli Lumajang. Saya sama seperti ibu-ibu yang ada di sini, seorang ibu rumah tangga, seorang mahasiswa juga, penggerak sosial. Umur 30 tahun. Dan ini adalah adventur Maklar Surga. Jadi kami tidak sendiri Bapak Ibu, ada teman-teman kami juga yang luar biasa. Mungkin bisa berdiri di sini. Nah, bisa berdiri mungkin. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Mahrus, Dr. Taufik juga, kepada Rumah Sakit Siti Khotijah, dan yang paling luar biasa adalah Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Bisa kasih plus, boleh? Anda ini luar biasa sekali. Karena apa? Tidak semua Bapak Ibu memiliki hati yang seperti jenengan. Dan di Lumajang juga banyak Bapak Ibu yang tidak peduli kepada anaknya, dianggap anaknya tidak apa-apa, dan itu hal yang wajar dan juga tidak diobatkan sampai akhirnya meninggal dunia juga ada. Makanya jujur saya masuk di sini sangat salut kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian, AMS ini kami berangkatnya dari komunitas. Jadi kami lintas sosial, lintas budaya, lintas agama. Jadi beragam sekali, ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang ibu rumah tangga, ada yang guru, ada yang jurnalis. Jadi semua bersatu, fokus kita adalah kemanusiaan Bapak Ibu. Nah, berangkatnya AMS ini kami bukan hanya dengan PJB, jadi kami fokusnya ke anak-anak yatim piatu dan duafa. Dan syukur alhamdulillah saat ini kami sudah memiliki 12 anak asuh yatim piatu ataupun duafa. Dan untuk di PJB sendiri kami benar-benar fokus di tahun 2019, benar-benar fokusnya. Jadi tadi yang disampaikan di video itu benar adanya. Pertama kali kami tahu PJB itu berawal itu dari adik Nabila. Jadi memang namanya agak unik ya Bapak Ibu ya, Adventur Maklar Surga. Nah,
Jadi memang kami sukanya adventuran. Jadi memang targetnya kami itu yang tidak di cover sama pemerintah. Awalnya seperti itu. Jadi daerah-daerah yang pelosok yang tidak terjangkau, awal mulanya dari situ. Nah, dan dana pun itu bukan dana pribadi, bukan hanya dana pribadi, tapi kita mengajak. Nah, kalau di keyakinan kita kan boleh nih Bapak Ibu, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri juga mengajak, boleh? Nah, itu yang menjadi motivasi kami semua untuk menamakan Adventure Magelang Surga. Ibaratnya misalkan uang kita masih sedikit, kita bisa mengajak orang lain berbuat baik, kita dapat persenan masuk surga. Nah, kasarannya kayak gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekitar tahun 2017 kami mendapatkan info ada anak-anak di daerah pegunungan yang kekurangan makan awalnya. Jadi informasi yang kami terima itu kekurangan makan, dan setelah kami survei juga memang benar adanya. Beras aja tidak ada Bapak Ibu. Jadi setiap hari kadang makan buah labu gitu. Karena adik Nabila ini Bapak Ibunya ada, cuma bisa dikatakan yang mengurus itu adalah kakek neneknya. Nah, saya tidak bisa cerita kenapanya, tapi yang pasti yang mengurus itu adalah kakek neneknya. Ketika kami sampai di sini jam 11 siang juga masih belum sarapan Bapak Ibu. Ternyata ini gemuk itu bukan gemuk, ternyata bengkak. Nah, kalau kita lihat kan, ini kok ginuk-ginuk gitu kan? Kita lihatnya kok ginuk-ginuk, kok katanya kurang makan gitu kan? Ternyata ini bengkak Bapak Ibu. Nah, kita tidak pernah tahu apa PJB itu, makanan apa PJB itu, karena apa? Karena background kami juga bukan seorang dokter Bapak Ibu. Kita tidak ngerti PJB itu apa, terus tangannya kok biru semua, lidahnya itu sampai ungu Bapak Ibu. Itu true story beneran, yang tadi itu bener adanya. Kita kan orang timur nggih Bapak Ibu nggih. Biasanya iki Mbak kena sambet. Nah, kena iko sampai datang ke kiai-kiai. Ada yang pernah seperti itu di sini? Wah, sudah insaf semuanya ya. Jadi waktu itu Nabila ini sudah keliling, mulai yang hitam sampai yang putih, katanya neneknya sudah ditempuh, kepinginnya anaknya sembuh. Nah, awalnya kita juga sampai berpikir, oh iya ya, tapi nggak boleh, kita harus berpikir logik. Akhirnya kami bawa ke salah satu dokter anak di Lumajang, dan memang benar ini kena PJB. Kita dapat informasi sedikit, penyakit jantung bawaan, ada resiko. Akhirnya disuruh bawa ke Malang waktu itu Bapak Ibu. Di Malang, kebetulan saya juga yang nganter, sempat dimarahin juga. Kenapa kok kasep gitu? Jadi kita juga, waduh ini kenapa anak ini ya gitu kan? Ini akan mati anak ini Mbak, sampai ini kasep Mbak gitu. Oh, saya yang bukan orang tuanya itu sudah kebeblek Bapak Ibu. Dibilangin kayak gitu tuh beneran sudah kebeblek, sudah rasanya seandainya bisa pingsan itu saya pingsan. Cuma karena mungkin malu jadi tidak pingsan. Sok menguatkan diri gitu kan. Nah, akhirnya kita untuk eko waktu itu kita kena 2.700.000 Bapak Ibu, karena tidak tahu caranya. Tidak tahu apa Bapak Ibu? Tidak tahu caranya, tidak tahu mekanisme jalannya seperti apa. Pulang dari salah satu dokter di Malang, kami sempat putus asa. Keluarga juga putus asa. Sampai akhirnya kami dibantu oleh pemerintahan untuk memediasi. Semangat lagi Bapak Ibu, sudah tidak usah di Malang, coba ke Surabaya. Nah, sampai Surabaya Bapak Ibu, ternyata yang biru itu banyak. Saya belum pernah masuk salah satu rumah sakit pemerintah terbesar di Surabaya, baru kali itu masuk. Iya ya, biru semua Bapak Ibu. Saya kira ini langkah gitu kan. Di Lumajang baru satu waktu itu. Nah, sampai sana ternyata antrinya 3 hari Bapak Ibu. Dan true story, kami membayar 100.000.
jalan buntu. Kenapa? Sampai akhirnya kami ketemu salah satu yayasan Little Heart Foundation LHC. Ada yang tahu sini? Nah, ini pasti ini anggotanya juga gitu. Sampai anggotanya semua. Sampai akhirnya kami ketemu dan informasi itu sangat bermanfaat Bapak Ibu. Akhirnya ditemukan dengan dokter andalan, Dokter Mahrus. Kasih pros dong Bapak Ibu. Kita ditemukan sama dokter Taufik juga, kasih pros dong. Sampai akhirnya kami ketemu sama rumah sakit Siti Khotijah, kasih pros lagi. Kami merasa damai Bapak Ibu. Karena apa? Kami merasa rumah sakit Siti Khotijah itu apa ya, peduli terhadap kami. Jadwalnya jelas, dokternya jelas, informasinya jelas. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, bayangkan kalau misalnya di Siti Khotijah misalnya, seperti di rumah sakit yang lainnya, saya tidak bisa bayangkan berapa nyawa yang harus terkorbankan. Karena mungkin kalau sendiri, betul ya, kita itu kadang nggak kuat, betul ya Bapak Ibu. Tapi dengan adanya komunitas, dengan adanya support, kita semakin kuat. Nah itu yang membuat kami akhirnya Bapak Ibu, setelah Nabila ini, karena terus terang kalau di Surabaya harus antri dan kita tidak punya channel waktu itu, di Jakarta juga belum punya channel, dan kebetulan ada dokter India yang visit ke Indonesia, akhirnya lolos sampai sana. Jadi kasusnya adik Nabila ini DORP. Nah itu nanti mungkin dokter-dokter senior yang bisa menjelaskan secara detailnya. Cuma kasarannya lebih parah daripada TOF. Nah, informasi yang saya dengar seperti itu. Ya, ini operasinya Nabila ini operasi terakhir Bapak Ibu dari 5 anak yang berangkat, jadi deg-degan juga operasinya. Karena gini Bapak Ibu, operasi jantung itu kan tidak langsung dioperasi nih Bapak Ibu nggih. Harus eko dulu, harus CAT dulu, betul nggih? Kalau sudah selesai tes darah lengkap gitu kan, harus operasi gigi. Ada yang sudah pernah operasi total koreksi bedah, ada ya? Betul nggih Bapak Ibu? Kalau gigi anaknya bagus sih enak Bapak Ibu. Tapi kalau giginya geges kayak Nabila ini 20 gigi Bapak Ibu. 20 gigi dan kita kebetulan untuk operasi giginya kita ambil yang di RSAL. Kita sudah berpartner dan lebih cepat juga. Di Sutomo juga bagus. Nah, ini ya syukur alhamdulillah sekarang anaknya sehat, sudah bisa lari-lari. Jadi pelajaran singkatnya gini Bapak Ibu, nggak boleh pantang menyerah. Nabila ini di Malang sudah dikatakan wes pasti, ya bener ya, jodoh mati rezeki wes anu pasti nih. Tapi kan ketika kondisi seperti itu kita dengar itu rasanya mau copot jantung ya. Tapi juga alhamdulillah bisa sembuh Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini lidahnya ini ungu. Lah ini setelah penjemputan di bandara, lidahnya langsung jadi pink. Jadi Bapak Ibu yang masih takut, jangan takut. Yang tadi bapaknya belum pernah eko aja, tidak apa-apa. Yang Nabila ini sudah dibilang seperti itu, berjuang, akhirnya juga bisa sembuh karena Gusti Allah nggih Bapak Ibu yang punya hidup nggih. Nah, kalau di video tadi Bapak Ibu itu ada 88. Saat ini ada 112 pasien. Yang tadi Dokter Taufik sampaikan, setiap 10.000 yang lahir ada 8 anak
Tadi mana? Orang tua PJB itu mengalami yang kita alami sebelum-sebelumnya. Eko mahal, harus antri 3 hari, tidak mendapatkan informasi yang tepat. Nah, itu cukup kami. Maka untuk itu akhirnya kami mendata sampai sekarang ada 112 pasien. Apakah semuanya mau orang tuanya diobatkan? Enggak, Bapak Ibu. Dari data 112 ini ada sekitar 7 orang tua yang tidak mau. Ada salah satu relawan kita dari AMS, silaturahmi Bapak Ibu, pulangnya mau dibacok. Ada. Kate kok nampakno anakku, kate dibedel. Nah iya Bapak Ibu. Derdeke pindo. Jadi ada yang kayak gitu, ada Bapak Ibu. Itu ada, dan anaknya sebenarnya juga sangat biru sekali. Tidak apa-apa. Bapaknya sambil merokok gitu kan, anak saya ini tidak apa-apa. Ya kita yang melihat itu kan, aduh, kok miris gitu loh. Jadi seperti itu singkatnya Bapak Ibu. Next. Nah, ini yang dilakukan adalah pendataan pasien. Jadi kami datangi, ya luar biasa juga sih kami ucapkan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang. Kasih plus dong Bapak Ibu. Nah, kami disupport, terus terang kami disupport lewat pemerintahan untuk memberikan data. Jadi setiap kecamatan itu dimintain lewat puskesmas anak-anak penderita PJB untuk kita lakukan sosialisasi. Karena apa? Untuk Nabila aja pengalaman kami dari dia sakit sampai benar-benar sembuh itu membutuhkan waktu satu tahun. Nah kalau kita kerjakan sendiri itu pasti lebih lama. Akhirnya kita inisiatif mengajak pemerintah juga adakan sosialisasi. Dan syukur alhamdulillah juga saat ini sebagian ada sekitar 12 anak sudah sembuh dari PJB, sudah operasi. Sebagian juga sudah proses care, sebagian juga antri operasi, dan sekitar 38 yang belum eko Bapak Ibu. Nah ini kegiatan kita yang pertama adalah pendataan pasien. Yang kedua, wajib Bapak Ibu punya BPJS. Yang belum punya, alhamdulillah punya semua gitu. Karena biaya sakit itu mahal Bapak Ibu. Eko aja paling murah mungkin sekitar 600-700 K. Itu satu kali. Cat sudah berapa? 5, mungkin sekitar 10 gitu ya, sampai 20. Belum operasi gigi sekitar 23 juta. Belum total koreksi. Kalau total koreksi, kalau sebelum total koreksi ada operasi-operasi yang lain. Nah, makanya kita ucapkan terima kasih juga buat pemerintah dengan adanya BPJS ini, banyak nyawa-nyawa yang terselamatkan. Nah, yang dilakukan AMS, kita juga mengedukasi Bapak Ibu cara pengurusan BPJS itu seperti apa sih, mau yang KIS, apa yang berbayar. Nah, kita bantu. Nah, setelah itu baru kita adakan screening awal. Ya, kayak kemarin kita mengundang Dr. Marus, Dr. Taufik juga silaturahmi Lumajang. Nah, AMS juga memfasilitasi eko Bapak Ibu, tapi ada jumlah minimal. Jadi nanti kendaraan kami fasilitasi, terus akomodasinya juga kita fasilitasi, rombongan minimal 5 pasien. Nah itu kami antarkan ke Siti Khadijah. Tidak berpindah ke lain hati sudah Bapak Ibu, sudah nyaman soalnya. Aplaus dong buat RS Siti Khadijah. 1 bulan sekali kita memfasilitasi eko. 1 bulan sekali setelah eko kan ada tindakan selanjutnya nih Bapak Ibu nggih. Kita juga fasilitasi yang after ekonya juga. Nah ini next. Nah Bapak Ibu, penggalangan dana AMS
buahnya. Jadi yang kami lakukan itu kita galang, ada yang relawan kami yang pintar menyanyi, akhirnya ngamen Bapak Ibu di alun-alun. Ada juga yang dia bisa bikin kaos. Jadi dia buatkan kaos, kita jual kaosnya Bapak Ibu 100% itu untuk adik-adik PJB Bapak Ibu. Ada juga kita misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bareng dengan pemerintah, kita mesti selalu ngisi Bapak Ibu. Jadi ada juga yang kita memang minta ke perusahaan-perusahaan besar, ke pabrik-pabrik. Nah, kita minta juga. Next. Bapak Ibu, ini cuplikan dari kami. Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan makhluknya. Semua yang tercipta selalu memiliki tujuan untuk sesamanya. Aplaus buat Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo barangkali Bapak Ibu mau tanya. Enggak apa-apa, enggak. Monggo bisa sharing-sharing di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Giken atas materinya. Kami buka pertanyaan. Barangkali Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan ke Ibu Giken. Bisa. Salam. Nama saya Hemi, namanya Setia, PJJ pos operasi. Saya tanyakan gini, Pak. Tadi kan punya bilang dari Kabupaten Lumajang ya. Apakah selama ini hanya dikhususkan untuk Kabupaten Lumajang saja? Bagaimana dengan kabupaten di sekitar Lumajang? Apa ada juga peduli juga atau hanya Lumajang saja? Karena kan masih banyak gitu loh, selain itu juga ada teman sekelilingnya dia datang, tapi rumahnya itu dia di situ dan sekarang dia kebetulan dia belum punya KIS, jadi dia BPJS dan KIS dan dia itu CAPPK PSD, jadi benar-benar dia fokus dan fokus ke minimal hanya dan lain itu kan porsinya kan biasa ya. Kalau saya nggak bisa jawab kan itu bodoh. Selanjutnya dari masyarakat ada hal lain mulai pasti yang dibuat bisa di sini pasti sama ya. Kalau anakku bisa sembuh, kenapa anak lain itu bisa ketolong? Luar biasa, kasih pelukan dulu dong. Bapak Ibu, pelukan itu bisa menenangkan, tapi sesama jenis ya Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Ya, AMS kami juga sangat terketuk sekali Bapak Ibu. Memang untuk saat ini memang kami fokusnya ke Lumajang. Karena PR kami juga masih ada 112 Bapak Ibu dan itu juga tidak main-main. Tapi barangkali informasi apa, tidak apa-apa. Kami siap memberikan informasi. Barangkali Mbak BPJS ini di daerah kok ini ya apa ya? Nah, atau mungkin kami coba untuk kebetulan ini ada Bapak pembinanya juga. Kami terus terang Bapak Ibu juga sudah membuat yayasan. Ada Pak Firman juga di sini, beliaunya adalah pembina di Adventure Maklar Surga. Kami memang ada rencana mau ke Bu Risma mungkin Bapak Ibu. Mungkin untuk di Lumajang ini ada Bu Khofifa ya? Ya. Di Lumajang ini ada komunitas kayak gini. Kenapa enggak di setiap kabupaten itu ada? Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Mohon doa restunya nggih Bapak Ibu nggih. Jadi supaya lebih enteng Bapak Ibu. Kalau setiap kabupaten
situ bondo tadi misalnya butuh apa, enggak apa-apa Mbak. Misalnya butuh informasi. Kadang kan kalau yang paling sering ditanyakan itu adalah tentang BPJS nih Bapak Ibu. Nah itu kami bisa bantu untuk memberikan informasi. Totali kami akan bantu Bapak Ibu. Informasinya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Kalau ke Lumajang monggo silaturahmi ya, mampir aja ke kantor AMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang sangat meriah untuk Ibu Niken dan timnya dari AMS. Terima kasih banyak. Kantornya sudah tahu ini teman-teman yang dari Lumajang. Yang dari Lumajang ada satu pasien ya? Lumajang? Yang dari Lumajang sudah kenal Ibu Niken? Kali sudah kenal semua ya. Boleh bagi kontaknya barangkali Bu untuk yang dari Kasih Lumajang. nomor. Ya, oke. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memberikan kejutan sekali lagi untuk dokter andalan kita. Dokter lagi ucapan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Selamat dokter Magnus, hari ini banyak sekali kejutan ya. Artinya berarti itu menandakan banyak yang sayang sama dokter Magnus. Semoga sehat selalu dokter, bahagia selalu. Amin. Terima kasih banyak. Ya, masaknya. Baiklah, kita beralih ke acara terakhir. Ini ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh Dr. Edi Muhartati, spesialis anak. Kepada dia kami persilakan.